Jadi apa sesungguhnya dampak perhitungan baru pajak penghasilan atau PPh pasal 21 terhadap penghasilan karyawan? Kami akan mengulasnya bersama dengan Ketua Komite Perpajakan Apindo Sidi Widya Pratama yang bergabung melalui sambungan virtual. Selamat siang Pak Sidi. Selamat siang, Mbak Syah. Iya, tadi kami sempat melakukan juga interview dengan para pegawai yang menyatakan masih belum merasakan dampak yang signifikan dari kenaikan pajak ataupun kesalahan hitung pihak DJP, tetapi ada juga yang mengeluhkan. Nah, sejauh ini Pak, kalau dari pihak pengusaha, apakah pihak pengusaha ada yang sudah mendapatkan keluhan dari karyawan usai pemerintah menerapkan pajak PPh dengan tarif efektif rata-rata atau TAR, Pak? Ya, jadi begini Mbak Syah, masalah TR atau tarif efektif rata-rata ini sebetulnya sudah cukup lama dibahas ya, sudah 1 tahun lebih gitu. Pihak DJP bersama dengan para stakeholder terkait itu sudah mengundang membahas termasuk kami hampir setahun yang lalu gitu ya. Bahwa salah satu adalah beban administrasi yang dirasakan para pemberi kerja itu menjelang tutup tahun adalah salah satunya diantaranya melakukan kewajiban pemotongan PPh 21 tahunan. Nah, oleh karena itu dalam rangka melakukan peningkatan kemudahan administrasi, nah DJP itu mengambil inisiatif gitu. Bagaimana caranya supaya dalam perjalanan Januari sampai katakanlah masa November itu tidak harus selalu ribet menggunakan rumus-rumus perhitungan harus disetahunkan dan sebagainya, yang mana kalau dalam aplikasi dunia usaha itu variasinya begitu banyak, bisa ada ratusan jenis alternatif model ya skema-skema. Nah, dengan adanya dilakukan tarif efektif rata-rata ini sebetulnya sangat mempermudah gitu ya, sangat mempermudah pelaksanaannya. Nah, kalau tadi disebutkan bahwa pekerja belum mengalami perubahan atau belum mengalami dampak, ya memang demikian. Karena ini memang akan diterapkannya untuk masa pajak Januari 2024. Sehingga nanti dilakukan pemotongannya, pelaporannya itu paling lambat 10, untuk pembayarannya 10 Februari 2024. Jadi memang belum dirasakan. Oke, tapi apakah sejauh ini pihak, DJP ini melakukan sosialisasi Pak, terkait penghitungan pajak yang baru ke perusahaan ataupun ke para pengusaha? Sejauh ini apa yang Bapak ketahui? Ya, itu sudah cukup banyak. Jadi seperti yang tadi saya utarakan, sudah hampir setahun yang lalu para stakeholder terkait ya, jadi BUMN, perusahaan-perusahaan swasta yang karyawannya cukup banyak, termasuk asosiasi-asosiasi industri, asosiasi-asosiasi sektor, termasuk kami juga Apindo diundang. Jadi diajak tukar pikiran, oh seperti ini yang ingin dilakukan, tujuannya apa, manfaatnya apa, sehingga akhirnya kami mengerti. Dan sejak awal tahun ini asosiasi juga sudah, kami juga sudah melakukan sosialisasi, dan saya yakini DJP Kementerian Keuangan akan terus melakukannya gitu. Sosialisasi yang diberikan ini sudah cukup banyak. Oke, sosialisasinya sudah cukup banyak. Berarti sekarang dengan adanya skema penghitungan yang baru ini apakah cenderung lebih memudahkan atau merepotkan, Pak? Oh, harapannya tentu lebih memudahkan karena ini sifatnya sudah nanti akan diberikan seperti tabel gitu ya. Jadi nggak usah ngitung menjelimet, nggak usah ngitung yang ribet-ribet. Jadi kalau tarifnya pajaknya sekian, penghasilan sekian, tarifnya langsung sekian. Jadi nanti dihitung kembali setelah menjelang akhir tahun, ya kalau ada kekurangan atau kelebihan itu nanti bisa diperhitungkan. Jadi menurut saya nggak ada sesuatu, ini tidak ada tarif pajak baru, tidak ada jenis pajak baru, jadi tidak ada perlu yang dikhawatirkan secara berlebihan. Malah kita sebagai dunia usaha, we look forward to gitu ya, we look forward to simpler administration. Oke, berarti nggak ada yang perlu dikhawatirkan terlalu berlebihan begitu ya, baik bagi, karyawan tentunya. Tapi betul atau tidak Pak, jika potongan di bulan November dan Desember ini akan lebih rendah dibandingkan dengan potongan di bulan Desember? Iya, gini Mbak, itu kalau bayangan saya itu mereka melakukan tarif efektif rata-rata itu kan namanya rata-rata ya. Ada yang tentu lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Sehingga kalau satu grafik diambil rata-rata itu ya mendekati suatu pola tertentu. Tapi andai kata ada kelebihan, itu nanti pemberi kerjanya saya rasa bisa melakukan kompensasi atau memperhitungkan untuk karyawan lain yang masih kurang. Nah, andai kata pun sampai nanti kelebihan lagi, saya sudah konfirmasi dengan teman-teman di Direktorat Jenderal Pajak, nggak usah khawatir,
itu akan nanti bisa dikompensasi ke masa tahun pajak berikutnya. Jadi itu tidak akan menimbulkan potensi pemeriksaan. Jadi saya rasa ini nggak perlu khawatirkan. Inilah yang sudah kita sosialisasikan beberapa kali.